Istilah friendzone pertama kali booming di media pada tahun 1994 semenjak tayangnya serial televisi Friends di Amerika. Serial ini menceritakan tentang pertemanan tiga orang laki-laki. Mereka saling berinteraksi dalam pekerjaan, masalah keluarga, dan kehidupan sehari-hari layaknya seorang teman dekat. Namun ada salah satu laki-laki dari mereka menginginkan hubungan yang lebih dari sekedar teman dengan seorang teman perempuannya. Dari sinilah istilah friendzone mulai marak digunakan oleh para remaja yang sedang galau dengan hubungan asmaranya. Sebenarnya banyak yang masih bingung apa itu arti friendzone. Dari namanya saja bisa kita lihat kalau friendzone terbentuk dari dua kata, yaitu friend yang artinya teman dan zone yang artinya zona. Friendzone adalah di mana situasi yang sering terjadi dalam setiap pertemanan. Mungkin juga teman-teman pernah merasakan yang namanya friendzone tersebut. Karena tanpa kita sadari, seiring dengan lamanya kita bergaul, seiring dengan lamanya kita berteman, kita tidak sadar bahwa kita itu terjerumus dalam friendzone. Atau di mana seseorang ingin menuju ke dalam hubungan yang lebih serius lagi, yang sifatnya romantik. Friendzone adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan ketika kita masih remaja. Kita sebagai laki-laki berjuang mati-matian untuk perempuan itu sendiri. Kita udah berjuang begitu banyak, susah senangnya kita selalu bersama dia, apapun masalahnya selalu kita aja tepatnya menceritakannya. Tapi nyatanya kita mengungkapkan perasaan kita ke dia, tahu-taunya dia menjawab kita temenan aja. Sebelum saya menjelaskan friendzone itu apa, saya akan memberikan teman-teman sebuah gambaran sehingga tanpa saya mengartikan friendzone itu apa, teman-teman bisa mengartikan apa itu friendzone. Ada seorang cewek yang dekat sama kita, yang bisa dianggap kita sayang sama dia. Ketika dia sedih kita menghiburnya, ketika dia susah kita membantunya, ketika dia mengalami masalah dan sebagainya, kita selalu ada di sampingnya. Bahkan kita menjaga hatinya supaya dia tidak sakit, bahkan kita menjaga hatinya dari kekecewaan dan lain-lain. Nah, jadi di sini menurut saya friendzone itu cinta yang dianggap hanya sebatas teman. Itulah friendzone. Friendzone itu adalah suatu di mana kita menyimpan rasa kepada seseorang, yaitu perempuan, di mana kita berharap lebih kepada mereka, tapi dianggap kita sebagai saudara. Sesuai dengan katanya itu friend artinya teman, zone artinya zona. Friendzone adalah zona teman. Jadi bisa dibilang bahwa friendzone diartikan sebagai zona pertemanan. Secara tidak langsung, istilah ini menekankan bahwa hubungan dengan seseorang dengan temannya hanya sebatas teman, nggak lebih apalagi melibatkan perasaan romantis. Friendzone adalah sebuah istilah yang menggambarkan situasi di mana salah satu individu dalam hubungan pertemanan menginginkan perasaan dan hubungan yang lebih intens. Masalahnya terkadang keinginan dan perasaan ini tidak didasari oleh partner atau teman lawan jenis. Alhasil, individu yang memiliki perasaan lebih ini terjebak ke dalam sebuah hubungan yang dinamakan friendzone. Friendzone bukan termasuk hubungan asmara karena tidak terdapat hubungan komitmen jangka panjang. Maka nggak heran jika muncul istilah terjebak friendzone, yaitu ketika seseorang nggak bisa mengekspresikan perasaannya terhadap teman dekatnya. Jika orang ini memutuskan untuk menyatakan cinta, maka salah satu resiko yang muncul adalah berakhirnya pertemanan mereka. Oleh sebab itu, sebagian dari mereka yang terjebak friendzone memilih diam demi masih bisa bersama temannya tersebut. Teman yang kamu sukai mungkin nggak pernah mengatakan secara langsung bahwa hubungan kalian hanya sebatas teman. Namun ada beberapa hal yang menandakan bahwa ia nggak menginginkanmu sebagai pasangannya. Kamu selalu berinisiatif, tapi dia enggak. Guys, coba diingat-ingat lagi. Selama ini siapa yang paling rajin mengajak hangout atau pergi jalan? Dia atau kamu? Kalaupun kalian jalan bareng, ia akan mengajak teman lain untuk bergabung. Mengabaikan kode yang kamu berikan. Mungkin selama ini dia sadar bahwa kamu gencar melempar kode keras kepadanya atau berusaha mati-matian untuk mengarahkan perhatianmu untuknya. Tapi ia pura-pura nggak sadar dan terus mengabaikannya, selalu mengenalkanmu sebagai teman, baik itu pada teman-temannya yang lain atau keluarganya. Ia perlu menegaskan statusmu tersebut di depan orang lain supaya nggak ada rumor yang mengatakan kalau kalian berpacaran. Guys, memang terjebak dalam situasi seperti ini tidaklah mudah dan menyenangkan. Terkadang hal ini membuat kita merasa frustasi, namun bukan berarti kita tidak dapat melakukan apapun. Akui dan nyatakan rasa ketertarikan. Terkadang ada rasa takut untuk mengutarakan perasaan suka terhadap friendzone karena beberapa alasan.
Salah satunya adalah ketakutan akan penolakan, menimbulkan kecanggungan, dan tidak ingin merusak hubungan pertemanan karena pernyataan cinta dari salah satunya. Namun daripada memendam rasa dan bersikap pura-pura, lebih baik katakan yang sejujurnya. Tidak ada yang mengetahui. Jangan-jangan keduanya saling memendam perasaan yang lebih. Hal ini akan membantu untuk memperjelas langkah yang bisa dipilih selanjutnya. Dengan adanya jawaban dan kepastian, kita bisa memilih apakah akan tetap memperjuangkannya atau berhenti berharap. Cari waktu dan situasi yang tepat. Saat ingin mengungkapkan perasaan, carilah waktu yang tepat dan sesuaikan dengan kondisinya. Carilah waktu di mana kondisi memungkinkan untuk bisa berdua dan sedang dalam kondisi emosional yang baik. Berusahalah agar tetap tenang sebelum memulai pembicaraan. Berbicaralah dengan santai selayaknya yang sering kalian lakukan sebelumnya, namun tetap dengan nada yang serius. Kadang karena terlalu nyaman dengan satu sama lain, tak jarang mungkin ia akan menganggap perkataan kita sebagai lelucon. You deserve more. Bangkitlah dari hubungan yang masih belum jelas. Masing-masing dari kita memiliki potensi dan berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Tak hanya teman friendzone saja yang dapat membuat kita merasa ingin mencintai dan dicintai. Kita bisa tetap menjadi pribadi yang terbuka walaupun mungkin harus gagal berulang kali untuk menemukan seseorang yang sesuai kriteria. Fokuslah terhadap kehidupan dengan melakukan aktivitas yang membuat bahagia dan lebih produktif. Itu tadi arti friendzone, tanda dan cara mengeluarkan diri kamu yang telah terjebak friendzone. And good luck for you all guys. I'm Alwi Jadi and see you next time.